Comrade, kembali lagi di Alaranawi Channel, di mana kengerian menanti di setiap sudut. Bersiaplah untuk mendengar cerita-cerita yang akan membuat kalian takut untuk tidur malam ini. Apakah kalian siap untuk menghadapi ketakutan kalian? Pasang headset and stay focus. Namanya Raka. Dia bukan orang yang percaya dengan hal-hal goib. Tapi setelah pengalaman ini, Raka jadi berpikir ulang. Tahun lalu, Raka baru saja lulus koas. Penempatan terakhirnya adalah di sebuah rumah sakit tua di Jawa Tengah. Gak usah disebut nama rumah sakitnya ya. Pokoknya rumah sakit umum dan bangunannya ini udah ada sejak zaman Belanda. Dindingnya tebal, catnya kusam, dan kalau malam hari suasananya enggak karuan. Terasa sepi banget. Raka ditempatkan di bangsal 7. Bangsal itu katanya udah jarang dipakai, kecuali pas penuh. Tapi anehnya, waktu Raka masuk dinas malam pertamanya, atasannya bilang, "Raka, malam ini kamu jaga bangsal 7 ya. Ada 3 pasien yang baru masuk. Hati-hati aja di situ." Hati-hati, maksudnya? Waktu Raka masuk bangsal itu, rasanya beda. Lampunya temaram, agak redup, dan baunya kayak bau obat dicampur lembab. Raka mengecek pasien satu persatu. Yang pertama, ibu tua yang stroke, gak bisa ngomong. Yang kedua, remaja kecelakaan motor. Dan yang ketiga, ini yang aneh. Pasien ketiga, Raka gak dapet data lengkapnya. Di lembar medis, cuma tertulis, laki-laki tidak dikenal. Ditemukan tidak sadarkan diri di pelataran rumah sakit. Usianya sekitar 40-an. Tapi wajahnya, sumpah Raka tidak bisa lupa. Matanya terus terbuka, menatap ke atas kayak kosong. Dan mulutnya sesekali bergerak kayak mau ngomong tapi gak keluar suara. Raka bertanya ke perawat jaga, "Ini pasien siapa?" Dia cuma jawab cepat, "Baru tadi sore dibawa, gak tahu juga asalnya dari mana." Tapi waktu Raka lihat jam 2 pagi, pasien itu hilang dari ranjang. Raka panik. Raka pikir pasien itu kabur. Raka cek ke kamar mandi, gak ada. Cek lorong, kosong. Pas Raka balik ke bangsal, dia sudah ada di tempat tidurnya lagi. Tapi posisinya berbeda.
Kakinya yang tadinya ditutupi selimut sekarang terbuka. Tangannya yang tadinya di samping badan sekarang menyilang di dada, kayak posisi mayat. Raka memanggil perawat lagi. "Mbak, tadi ada yang mindahin pasien ini." Dia cuma diam terus bilang, "Mas, itu pasien dari tadi nggak ada di sistem. Di ruangan ini cuma ada 2 pasien." Raka menunjuk ke tempat tidur ketiga. "Loh, itu?" Suster jaga melihat dan bilang, "Mas, kasurnya kosong." Raka kaget setengah mati. Raka ambil senter dan dia lihat sendiri. Kasurnya kosong. Tapi Raka jelas-jelas tadi lihat ada orang di sana. Bukan cuma lihat, Raka sempat pegang denyut nadinya. Perawatnya tambah pucet. Dia bilang pelan, "Mas, saya pernah dengar. Dulu pernah ada pasien yang mati bunuh diri di bangsal ini. Ditemukan jam 2 pagi, posisi tangan menyilang dan mata melotot." Raka gak bisa tidur semalaman. Tapi dia putuskan untuk diam. Besok paginya Raka cerita ke dokter senior. Dan dia cuma bilang singkat, "Oh, kamu juga akhirnya lihat ya. Bangsal 7 memang gak pernah benar-benar kosong." Raka pikir kejadian itu selesai. Tapi sejak malam itu, setiap kali Raka lewat lorong bangsal 7, Raka merasa diperhatikan. Kadang dia mendengar suara langkah, padahal gak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, Raka lagi mengisi rekam medis. Dia melihat bayangan di jendela, sosok laki-laki berdiri diam. Tapi waktu Raka membuka pintu, dia menghilang. Sampai Raka selesai masa tugas di sana, pasien ketiga itu terus menghantui pikirannya. Dan anehnya, data rekam medis malam itu hilang. Seolah-olah memang gak pernah ada pasien itu. Sekarang Raka sudah bekerja di rumah sakit yang lain. Modern, bersih, dan terang. Tapi kadang waktu dia lagi sendirian di IGD tengah malam, Raka suka kepikiran. Apakah dia masih ada di bangsal 7 atau sudah ikut dengan Raka? Karena pernah Raka merasa ada yang mengintip dari ruang periksa. Waktu Raka buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Cuma ada bau
bau lembab dan dingin seperti di Bangsal 7. So, gimana comrade? Ceritanya menegangkan banget kan? Kalian bisa bayangin gak gimana merindingnya kalau jadi Raka yang kedapetan jaga Bangsal 7? Dari sini kita juga bisa lihat kalau berada di tempat yang baru aja kita singgah, ada baiknya kita cari tahu lebih dulu ya. Oke comrade, segitu aja cerita kali ini, dan pantengin terus channel Alaranawi untuk dengerin kisah horor berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang punya nyali untuk nonton video ini. See you on another video.